Selamat bergabung dalam kegiatan belajar daring. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 semester 1, kompetensi dasar 3.1, menentukan jenis paragraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar menentukan jenis paragraf. Pelajaran ini masih ada hubungannya dengan pelajaran di pertemuan pertama, yaitu menentukan gagasan pokok. Nah, untuk mengingat kembali pelajaran di pertemuan pertama, mari kita lihat slide berikut ini. Gagasan pokok adalah masalah inti yang disampaikan dalam sebuah paragraf. Artinya, dalam sebuah paragraf selalu ada masalah inti yang ingin disampaikan. Nah, itulah yang disebut dengan gagasan pokok. Mari kita perhatikan paragraf pertama. Teks ini sudah pernah Pak Heri munculkan dalam pertemuan pertama kita saat belajar menentukan gagasan pokok. Virus corona pertama kali diketahui muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pemerintah Cina melaporkan adanya penyakit baru ini pada 31 Desember 2019. Seorang penduduk Wuhan kemungkinan menjadi orang pertama yang terjangkit virus ini pada 17 November 2019. Anak-anak, mari kita lihat paragraf ini dan kita tentukan manakah gagasan pokoknya. Baik, yang sudah menjawab, simpan jawaban kalian, kita lihat. Nah, ternyata gagasan pokoknya adalah virus corona pertama kali muncul di kota Wuhan. Ada yang betul? Iya, harusnya betul ya anak-anak, karena ini pengulangan saja dari pertemuan pertama. Baik, mari kita lihat anak-anak. Gagasan pokok yang terdapat dalam paragraf ini, kalian lihat letaknya. Apakah berada di awal tulisan, di tengah tulisan, atau di akhir tulisan? Ya, dari gambar ini kita bisa lihat ternyata gagasan pokoknya berada di awal tulisan. Paragraf yang gagasan pokoknya berada di awal tulisan itu disebut paragraf deduktif. Untuk lebih memahami paragraf deduktif ini, mari kita lihat contoh paragraf kedua. Dari Cina, virus corona akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Kasus pertama di luar Cina dilaporkan terjadi di Thailand pada 13 Januari 2020. Lalu, Prancis menjadi negara Eropa pertama yang tertular. Dalam waktu yang hampir bersamaan, virus corona mewabah di benua Australia. Pada 28 Januari 2020, virus corona menyebar ke benua Afrika. Anak-anak, silakan kalian tentukan gagasan pokok paragraf kedua ini. Nah, paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah virus corona menyebar ke seluruh dunia. Kalau kalian perhatikan, paragraf kedua ini, gagasan pokoknya juga berada di awal tulisan. Ini juga merupakan contoh paragraf deduktif. Karena gagasan pokoknya berada di awal tulisan. Pertanyaannya, apakah semua gagasan pokok itu selalu berada di awal tulisan? Mari kita lihat paragraf ketiga.
Orang yang terinfeksi virus corona akan mengalami demam tinggi. Suhu tubuhnya bisa lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian mengalami sakit kepala, batuk kering, hingga kesulitan bernapas. Inilah tanda-tanda orang yang terinfeksi virus corona. Mari kita tentukan gagasan pokok paragraf ketiga ini. Anak-anak, kita bisa lihat gagasan pokok paragraf ketiga adalah tanda-tanda terinfeksi virus corona. Seperti paragraf pertama tadi, maka kita juga akan melihat di manakah letak gagasan pokok paragraf ketiga ini. Apakah ada di awal tulisan, di tengah tulisan, atau di akhir tulisan? Nah, dari gambar ini, anak-anak bisa lihat ternyata gagasan pokok paragraf ketiga ini berada di akhir tulisan. Berbeda dengan paragraf pertama tadi. Kalau paragraf pertama, gagasan pokoknya berada di awal tulisan. Sedangkan paragraf yang ketiga ini, gagasan pokoknya berada di akhir tulisan. Anak-anak, paragraf yang gagasan pokoknya berada di akhir tulisan disebut paragraf induktif. Untuk lebih memahami paragraf induktif, mari kita lihat kembali paragraf yang keempat. Percikan ludah orang yang terinfeksi virus corona saat berbicara, batuk, dan bersin jika mengenai selaput lendir seperti mata, lidah, atau hidung bisa menyebabkan penularan. Benda-benda yang sering dipegang seperti gagang pintu, pegangan tangga, atau mesin ATM juga bisa menyebabkan penularan. Itulah beberapa cara penularan virus corona. Anak-anak, mari kita tentukan di manakah gagasan pokok paragraf keempat ini. Nah, anak-anak bisa lihat kalimat yang bercetak tebal itu adalah gagasan pokoknya, yaitu cara penularan virus corona. Kembali kalian perhatikan di manakah letak gagasan pokoknya. Apakah di awal tulisan, di tengah tulisan, atau di akhir tulisan? Dari gambar ini, anak-anak bisa melihat gagasan pokoknya terletak di akhir tulisan. Artinya, paragraf keempat ini juga paragraf jenis induktif. Kita lihat paragraf yang kelima. Oleh karena itu, usahakan untuk menghindari keramaian. Selalu jaga jarak jika kalian terpaksa berada di keramaian. Jangan lupa gunakan masker jika keluar rumah. Cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir setiap pulang dari bepergian. Begitulah beberapa cara untuk menghindari penularan virus corona. Anak-anak, silakan kalian tentukan gagasan pokok paragraf kelima ini. Nah, kita bisa lihat, ternyata gagasan pokoknya adalah cara menghindari penularan virus corona. Letak gagasan pokok paragraf kelima ini berada di akhir tulisan. Artinya, paragraf ini juga merupakan contoh paragraf induktif. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah gagasan pokok sebuah paragraf bisa berada di awal tulisan, bisa juga berada di akhir tulisan. Paragraf yang gagasan pokoknya berada di awal tulisan disebut paragraf deduktif.
paragraf yang gagasan pokoknya berada di akhir tulisan disebut paragraf induktif. Nah, anak-anakku, inilah materi kita hari ini, yaitu menentukan jenis paragraf berdasarkan letak gagasan pokoknya di dalam sebuah paragraf. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya, dan sampai jumpa.